Nah, anak-anak sekalian, nanti kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas, sikap positif. Ya, contoh seperti apa? Contohnya, misalnya Pak Madu ngasih contoh datang tepat waktu. Nah, itu adalah contoh dari sikap positif. Nah, nanti kita membentuk berapa kelompok? Tiga kelompok, ya. Caranya nanti Pak Madu, ya, kalian mulai menghitung 1, 2, 3, kembali 1, 2, 3, 1, 2, 3, paham? Nah, sekarang dimulai dari Silvi yang keras. 1, 2, 3. Nah, jadi nanti kelompok yang mengucapkan angka 1 berkumpul dengan angka 1. Angka 2 berkumpul dengan angka 2. Angka 3 berkumpul dengan angka 3. Paham? Tadi yang mengucapkan 1 siapa? Ingat-ingat, yuk 1 yang 1. Mengucapkan angka 1, angka 1. 1. Ya, 1 ya. Yang 1. Nah, berarti kelompok 1 Silvi, Rizky, Dara, Nesa. Kelompok 2. Kelompok 2 Fikri, Nur, Alika sama Tasya. Kelompok 3. Nah, Azmi, Najwa, Dinda sama Putri. Nah, silakan mulai sekarang membentuk kelompok. Sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. Ayo dipepetkan mejanya. Jadi 1 kelompok sini. Kelompok 2 di sini pindah. Yuk, kelompok 2 yang tengah. Yang tengah pindah kelompok 2. Yuk. Ya, perhatikan keyakinan kelas, perhatikan. Nah, kita masih membuat satu orang satu membuat keyakinan kelas. Misalnya tadi sikap positif, ya, sikap positif yang dicontohkan Pak Madun tadi. Ya, misalnya datang tepat waktu. Kamu boleh cari yang lain. Misalnya tidak buang sampah sembarangan. Misalnya apalagi tidak berantem, tidak ngejek teman. Nah, itu positif. Intinya kamu cari perilaku positif, hal-hal yang positif, sikap positif di dalam keyakinan kelas. Paham? Nah, satu orang nanti membuat satu, ya.
baik, nggak apa-apa. Yuk. Nggak boleh, nggak boleh. Yang penting cari sikap positif, tidak boleh sama satu kelompok. Satu orang harus beda-beda, ya. Nah. Satu orang satu, tok, nggak usah banyak-banyak. Nanti setelah itu ditempelkan ya, ditempelkan di dinding. Ya, yuk, juga selesai, Nana? Sudah, sekarang maju tempelkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dulu maju sekarang. Ayo, Rizky, maju dulu. Langsung tempelkan. Nesha di belakangnya. Dara, Silvi, nanti kelompok 1 dulu. Nah, ada Bapak. Bawahnya. Belajar yang rajin, bagus. Menyapa orang dengan salam, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 yang maju. Nih, maju. Kayak kelompok 1 dulu. Yo, yang lain, yang lain. Kayak kelompok 1 dulu ya. Yang sudah kembali. Sopan, ibadah tepat waktu, bagus. Datang tepat waktu, bagus. Berdoa sebelum belajar, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 sini. Kelompok 3 itu ya. Berbicara sopan santun, bagus. Menyapa dan mengucapkan salam, bagus. Menghormati yang lebih tua, bagus. Beri ibadah tepat waktu, bagus. Tepuk tangan. Nah, hebat-hebat semuanya ya. Nah, jadi nanti itu dilaksanakan, Cak. Membuat keyakinan positif harus dilaksanakan tepat waktu, datang tepat waktu ke sekolah. Yuk, beribadah tepat waktu, berdoa sebelum belajar, terus minta izin ke kamar mandi, tidak membuang sampah, itu harus dikerjakan. Ya, nah itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan itu seperti peraturan kelas. Ya, paham ya?
Pak, Bapak mau di saya? Iya, betul David. Silakan. Oh ya David, tadi Pak Madung dapat laporan dari Wahyudi. Kalau akhir-akhir ini David sering tidak mengerjakan tugas di rumah ya? Iya, Pak. Oh, seingat David sudah berapa kali tidak mengerjakan tugas? Seingat saya sudah 3 kali, Pak. Oh, 3 kali ya? Iya, Pak. Oh, menurut David tidak mengerjakan tugas itu kesalahan bukan? Iya, Pak. Nah, baik David, berbuat kesalahan itu manusiawi. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. David setuju? Iya, Pak. Saya setuju. Nah, David, kalau gitu cari solusinya sama-sama ya. Iya, Pak. Nah, David dalam bulan ini sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas. Pastinya punya alasan tertentu. Bapak boleh tahu apa sih alasannya David tidak mengerjakan tugas? Akhir-akhir ini David sering banget bergadang, Pak, karena main game dengan kawan-kawan, tidak melihat jadwal pelajaran untuk besok, dan tidak belajar. Jadi lupa tidak mengerjakan tugas. David, ingat gak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat, Pak. Nah, kalau misalnya nih kita mengerjakan tugas, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak, nah, menurut David, keyakinan kelas mana yang telah David langgar? Disiplin, Pak. Nah, menurut David disiplin itu penting enggak untuk David sendiri? Penting, Pak, karena dengan disiplin membuat David bisa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Betul sekali David, karena bertanggung jawab itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas-tugas tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Iya, Pak, saya menyesal sudah sering datang tidak mengerjakan tugas. Nah, sikap meminta maaf itu sudah merupakan sikap yang bagus. Bapak suka. Kalau begitu, menurut David, apa yang akan David lakukan agar tidak lupa mengerjakan tugas lagi? Saya akan usahakan tidur lebih awal, Pak. Tidak main game lagi sampai larut malam. Selalu belajar di malam hari dan melihat jadwal pelajaran sehingga tidak lupa kalau ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, sekarang David sudah menemukan solusinya supaya tidak lupa mengerjakan tugas lagi. Dan setelah ini Bapak akan mencoba menghubungi orang tua David ya, biar bisa mengingatkan supaya David tidak lupa mengerjakan tugas lagi. Nah, sekarang David silakan kembali ke kelas. Silakan kerjakan tugas-tugas yang David sudah tinggalkan. Iya, Pak, sekali lagi David minta maaf ya, Pak. Izin ke kelas sekarang. Bagaimana perasaan dan tanggapanmu setelah ditanyai Pak Madum seperti tadi?
perasaan saya senang, agak lega saat bercerita, tidak terbebani dan takut saat bercerita. Pokoknya saya merasa lega bisa sama-sama mencari solusi dengan apa yang sudah saya lakukan atas kesalahan saya. Dan saya sudah merasa bersalah dan ingin meminta maaf untuk tidak diulangi lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Madum sudah membantu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dan ramah. Nah, Yudi, Bapak tadi dengar laporan dari teman-teman Yudi. Sepertinya kamu dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi Yudi pada jam istirahat pagi saya main air di depan kelas saat Hiro datang tapi tidak sengaja malah kena baju teman-teman yang mau keluar istirahat. Nah, kamu main air di depan kelas ya saat Aero datang. Ketika teman-temanmu sedang lewat mau keluar jam istirahat ya? Iya Pak. Nah, apakah kamu tahu kalau kamu berada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main air di depan kelas saat Aero datang. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi yang kamu lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kamu main air di depan kelas saat air datang dan mengenai teman-temanmu saat lewat. Apakah ketika kamu melakukan itu kamu menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Nah, tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok di saat jam istirahat kamu bisa memperlakukan lebih baik dengan teman-temanmu. Jadi tidak diulangi lagi untuk main air saat Rob datang. Iya Pak. Nah, silakan kembali ke tempat ke kelas. Bagaimana perasaan dan tanggapanmu setelah ditanyai Pak Madum seperti tadi? Perasaan senang, agak lega saat bercerita, tidak terbeban dan takut saat cerita. Pokoknya saya merasa lega bisa sama-sama mencari solusi dengan apa yang sudah saya lakukan atas kesalahan saya, dan saya sudah merasa bersalah dan ingin meminta maaf untuk tidak diulangi lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Madum sudah membantu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dan ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Ibu Nunuk selaku Kepala Sekolah SDN Bedana 3 yang telah memberikan kesempatan waktu dan tempat untuk di pagi hari ini, sehingga kami selaku JGB Angkatan 10 bisa mempresentasikan, memaparkan yaitu tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bedana 3 yang senantiasa menyempatkan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk bisa memperlancarkan kegiatan di pagi hari ini. Selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan,
sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Mari kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan, yaitu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita aturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat kita menjadi umat Nabi yang nantinya mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya di sini sebagai peserta untuk presentasi tentang pria positif, yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di SDN Betono 3 Kabupaten Demak. Nah, di sini tentang materi kami, yaitu penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kami sendiri selaku pelaku guru penggerak, calon guru penggerak sudah melakukan pengalaman tentang budaya positif. Nah, makanya dari itu di pagi hari ini saya mencoba untuk menyebarkan dan pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru, nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa. Dalam bahasa kerennya student-centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Nah, mengenal tentang teori kontrol ini Bapak Ibu guru. Ya, coba di sini ada contoh. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah yang A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, dikepalkan kayak gini. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bayangke itu adalah harga yang positif, apa itu semuanya. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, pertanyaan yang ada 3 pertanyaan di sini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan alasannya apa Anda membuka tangan? Terus yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya tetap menutup atau tidak? Yang C, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Nah, di sini kami mencoba untuk mempraktekkan, yaitu Bu Suci dan Pak Latif. Bu Suci sebagai A Anda, ya, yaitu mengepalkan tangan, ya, memikirkan yang di dalam kepala tangan itu benda yang paling berharga dalam hidupnya. Nah, yang B yaitu Pak Latif. Coba praktekkan bagaimana caranya Pak Latif supaya tangan Bu Suci itu bisa dibuka dan Bu Suci mempertahankan. Coba saya kasih waktu 2 menit saja, untuk salah lama. Ya. Gampang dulu. Intimidasi.
Nah, nah cukup. Terima kasih untuk Bu Suci dan Pak Latif. Nah, untuk Bu Suci terlebih dahulu. Coba perasaan Bu Suci setelah dirayu, diintimidasi, terus dihardik, ditawari uang, tetap bagaimana perasaannya? Monggo Bu Suci. Tetap kekeh mempertahankan yang dipegang. Sesuai ekspektasi. Kalau boleh tahu yang dipegang Bu Suci itu apa? Oh, tisu. Ya. Tisu ibarat emas. Emas yang berharga. Emas Latif. Ya. Nah, coba Pak Latif bisa memberi gambaran bagaimanapun suasana dari Pak Latif saat merayu, tetap Bu Suci bisa mengontrol tangannya untuk tidak terbuka. Monggo Pak Latif. Ini saya sudah membujuk ya dengan baik halus maupun kasar. Saya marah-marahi, saya tekan-tekan, ya terus kemudian saya rayu-rayu sampai menggelitik-gelitik. Nah, terus tak kasih uang juga masih tidak mau. Ini berarti sulit sekali untuk dibuka. Nah ini saya tidak tahu isinya apa ini tadi. Terima kasih. Nah, itu merupakan kontrol Bapak Ibu ya. Kontrol yang mana kontrol itu sendiri bisa dipegang seseorang diri sendiri. Nah, mengenal tentang teori kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini ada perkembangan yaitu Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Teori kontrol meluruskan beberapa miskomunikasi tentang makna kontrol. Terdapat 3 ya. Yang sekarang ini miskomunikasi tentang kontrol itu sendiri. Ilusi guru mengontrol murid ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita Bapak Ibu. Murid kita itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi tadi misalnya dirayu-rayu boleh, tetapi hanya jangka waktu pendek. Nah, jadi kita sebagai guru ya tidak bisa atau hanya bisa memberi rayuan-rayuan positif hanya sekedar dalam waktu yang pendek, singkat saja. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini salah Bapak Ibu. Artinya apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Artinya siswa itu misalnya dikritik salah, dia akan selalu merenung, merasa bersalah terus-menerus tertanam dalam hati. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, ini bahaya Bapak Ibu, karena anak itu sifatnya yaitu dia bisa bereksplor dengan apa yang dia inginkan. Nah, di sini, mari kita kenalkan disiplin positif Bapak Ibu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi tentang disiplin positif itu jangan sampai digunakan tentang hukuman. Nah, seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri
berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin berarti kita garis bawahi tentang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kalau murid kita bisa memiliki, ditanamkan di dalam hati sikap intrinsik dalam hati, yaitu tentang bertanggung jawab diri, insya Allah disiplin positif ini bisa kita hadirkan di tengah-tengah murid kita. Nah, di sini nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai kebajikannya universal telah yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai dalam disiplin positif itu banyak sekali. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu, ya terdapat berbagai macam nilai-nilai, terutama dalam profil pelajar Pancasila. Itu yang dikenal dengan 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua, nilai mandiri. Yang ketiga, nilai bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam yaitu kreatif. Itu adalah contoh nilai profil pelajar Pancasila. Di sini juga banyak nilai kebaikan, Bapak Ibu, kebajikan pada umumnya. Sikap murid, terutama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, nah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun. Nah, di sini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercayai, lurus hati, dan banyak sekali. Nah, dalam nilai-nilai itu, dalam nilai banyak tadi, kebajikan tadi, kita kita dalam proyeksi nilai-nilai kebajikannya, yaitu tentang peduli. Di sini ada rajin, integritas, rasa hormat, itu banyak sekali. Nah, ini adalah macam-macam nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam nilai-nilai kebajikan itu, untuk memenuhi nilai-nilai kebajikan itu, tentunya murid-murid kita memiliki kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar pada manusia supaya nilai-nilai kebajikan itu bisa tertanam dalam murid kita. Yaitu yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan diterima, yang ketiga yaitu kebebasan, yang keempat yaitu kesenangan, yang kelima yaitu penguasaan atau pengakuan. Jadi untuk murid, misalnya murid pasti ingin bebas, Bapak Ibu, tapi bebas dalam di sini kita arahkan yang ke positif. Misalnya kita kasih tugas, misalnya bisa bercerita tentang kegiatan sehari-hari, bebas untuk memilihnya. Bisa cerita tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari, atau tentang kegiatan dia pergi liburan. Nah, itu adalah contoh kita untuk memberikan kebutuhan dasar pada manusia, tentunya pada murid kita. Ya, banyak sekali, ada 5 ini. Bisa kesenangan, bisa penguasaan, kasih sayang, dan diterima. Itu adalah 5 kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini juga perlu adanya motivasi perilaku tersebut. Supaya perilaku muncul pada diri anak. Nah, perlu kita motivasi. Nah, motivasi di sini dalam diri anak itu terdapat 3. Dia mau berubah, mengikuti nilai-nilai positif tadi, itu karena apa? Misalnya 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak-anak besok
harus memakai sepatu hitam, misalnya peraturannya seperti itu. Anak-anak manut, nah itu ada di dalamnya apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau dia sadar dengan sendirinya, oh itu adalah merupakan peraturan, jadi saya harus mematuhi peraturan tersebut. Nah itu adalah contoh, misalnya dalam diri anak itu seperti itu, berarti dia punya nilai-nilai dalam dirinya untuk mematuhi peraturan. Tetapi kalau dalam dirinya, wah aku tak bawa sepatu hitam biar tidak dihukum, nah itu adalah contoh dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi di dalam diri manusia, misalnya murid kita. Yang kedua contohnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya gini, tadi misalnya seperti sepatu hitam, saya tak bawa sepatu hitam biar disayang sama Bu Suci misalnya. Nah itu adalah merupakan contoh dari motivasi dirinya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Nah, itu hanya bersifat sementara, tidak selamanya. Kalau motivasi yang dua ini seperti itu, yaitu dengan sementara, tidak selamanya. Nah, yang terakhir yaitu tentang motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Tujuannya disiplin positif di sini. Nah, contohnya apa? Misalnya tadi ya setiap hari harus pakai sepatu hitam tadi ya, anak-anak dengan motivasi saya akan mematuhi peraturan sekolah dengan saya menggunakan sepatu hitam setiap hari. Nah itu adalah muncul dari dirinya sendiri, jadi itu tertanam selamanya Bapak Ibu. Nah itu merupakan tujuan dari disiplin positif, bisa memunculkan motivasi perilaku anak dalam diri kita, diri anak itu sendiri, tanpa paksaan. Dia motivasi tanpa menghindari hukuman, tanpa mendapat penghargaan atau imbalan, tetapi dia motivasi dalam dirinya untuk mendapatkan menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang tadi 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi anak-anak di dalam kelas itu bisa kita kontrolkan, tetapi dengan posisi di sini ada 5 contoh posisi kontrol. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada anak, pada murid, yang dikembangkan oleh Jim Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jim Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, pada teori kontrol William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, jadi posisi kontrol itu yang diterapkan bisa diterapkan oleh guru, bisa diterapkan oleh orang tua di rumah, bisa diterapkan atasan, kepala sekolah dalam melakukan kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu? Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang yang keempat yaitu pemantau, yang kelima yaitu manajer. Nah itu adalah cara untuk menciptakan murid-murid kita memiliki sifat budaya positif di dalam diri, motivasi intrinsik dengan melakukan posisi kontrol. Nah di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Nah di sini Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Kebanyakan kita masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, misalnya fisik sudah jelas dengan
kita memukul, menjewer itu fisik ya penghukumnya. Atau misalnya lari-lari, anak lari-lari disuruh lari-lari itu juga penghukum. Kalau verbal dengan kata-kata ya, oh gendut deh, nah misalnya kamu kok tidak bisa terus kok goblok men, nah itu adalah verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, awas ya, nah, orang patuh terhadap peraturan. Nah, yang kedua, misalnya kata-katanya, kamu selalu saja salah. Nah, itu adalah penghukum dengan verbal. Nah, ini harus diperhatikan di Bapak Ibu karena kita sebagai guru masih menggunakan seperti ini. Mulai dari sekarang bisa kita rubah lah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah di sini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, misalnya lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu rasa kayak kekesalan ya, merupakan membuat rasa anak itu merasa bersalah sekali. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu kan anak-anak merasa ya Allah. Nah, misalnya muncul rasa bersalah. Nah, itu juga baik, tetapi alangkah baiknya jangan sering digunakan. Nah, yang ketiga yaitu tentang posisi kontrol teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru diposisikan teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya. Nah, itu adalah ajakan kayak kita dengan murid kita itu sebagai teman. Ayo bantu anak-anak. Nah, demi Bapak ya, demi Ibu ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu atau Bapak bantu bereskan. Nah, itu adalah merupakan kata-kata sebagai kita posisi kontrol pada murid kita sebagai teman ya, dengan kata-kata yang lembut ya Bapak Ibu. Kita berdekatan dengan murid dengan merasa kita murid itu sebagai teman kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah contoh penerapan yang selanjutnya yaitu pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Nah, misalnya ada yang telat murid kita. Kamu tahu peraturannya apa? Nah, itu hanya pemantau saja, hanya ingin mengetahui jawabannya saja. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang butuh jawaban yang singkat itu ya. Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melanggar peraturan di sekolah? Nah, itu hanya bersifat memantau. Yang selanjutnya posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Nah, di sini. Nah, manajer itu posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau.
Nah, jadi yang perlu dimiliki seorang manajer yaitu bisa memposisikan diri sebagai teman dan bisa memposisikan diri sebagai pemantau tadi. Terus di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi tidak hanya tanya saja tetapi mencari solusi. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini anak-anak? Misalnya kembali ke keyakinan kelas ya. Nah, di situ ada anak-anak yang telat tadi misalnya. Keyakinan kita apa tadi? Datang tepat waktu. Nah, kamu tahu kalau itu ada menjadi keyakinan kelas kita, makanya bagaimana supaya kamu tidak telat lagi. Nah, itu kita analisis supaya anak itu kembali untuk menganalisis dirinya supaya tidak mengulangi lagi dan jadi tidak dihukum, tidak dikasih merasa bersalah, tapi dimotivasi untuk tidak mengulanginya lagi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Langsung dianalisis terus. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, misalnya sifat disiplin tadi, nilai positifnya tadi, budaya positifnya disiplin tadi. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi anak-anak bisa menganalisis dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak ada paksaan, motivasi dan budaya positifnya muncul dalam diri anak itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita melakukan 5 posisi kontrol, nah ingin jadi posisi kontrol apakah aku? Nah, untuk Bapak Ibu bisa membayangkan dari 5 posisi kontrol itu yang baik untuk diri kita apa? Nah, bisa memilih. Nah, kalau di sini untuk saran saya itu bisa memilih manajer, karena manajer itu bisa memposisikan sebagai teman, bisa sebagai pemantau dan bisa memiliki sifat teman, memantau terus menganalisis dari permasalahan itu untuk menciptakan, memunculkan sifat motivasi intrinsik dalam diri murid, bisa menganalisis dan memperbaiki perilakunya. Nah, di sini Bapak Ibu, nah supaya anak-anak memiliki keyakinan kelas di sini, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, anak-anak pasti ingin selamat, anak-anak ingin sehat, anak-anak ingin senang. Nah, di sini nilai itu sering kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat itu secara lisan dan tersurat itu secara tulisan. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, jadi nilai-nilai itu bisa memunculkan dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini keyakinan kelas itu yang dibuat adalah dengan dalam diri anak itu sendiri. Jadi tanpa paksaan, bukan peraturan. Nah, anak-anak bisa memunculkan keyakinan dirinya sendiri dengan kita sepakati keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan-peraturan yang lebih rinci dan konkret, misalnya menghormati teman yang lagi nulis atau belajar, terus menjaga kenyamanan, terus tidak mengganggu atau ngebully teman, menghormati orang lain. Nah, itu adalah merupakan keyakinan yang abstrak. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk keyakinan kelas. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalnya, kasih sayang terhadap teman, menghormati teman, menghargai teman. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas.
Itu tetapi harus muncul dalam diri anak. Kita tawarkan, anak-anak, kita membuat keyakinan kelas apa ya anak-anak? Nah, supaya itu nanti apa? Kalau muncul dari dalam diri anak-anak, pasti dia akan bertanggung jawab dengan apa yang diutarakan atau dibuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, memberikan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, penerapan pemahaman pada siswa dengan pembukaan keyakinan kelas ya nanti kita lihatkan videonya masih di. Nah, kita lewati dulu keyakinan kelas. Nah, di sini tadi videonya, nanti di sini kita lewati dulu. Nah, sekarang kita dengan materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu terdiri dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, di sini tujuannya apa? Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang salah, itu tidak harus langsung dihukum, tidak harus diberi sanksi terlebih dahulu. Nah, kita stabilkan identitas terlebih dahulu, jangan memperkeruh permasalahan. Artinya, misalnya ada anak yang telat, kenapa kamu telat setiap hari? Jangan seperti itu. Kita stabilkan dulu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan bersalah misalnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini misalnya. Nah, itu bisa meredam permasalahan terlebih dahulu. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Pasti punya alasan. Nah, itu divalidasi. Alasannya apa kok bisa terlambat? Nah, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya supaya kamu tidak terlambat lagi, bagaimana caranya? Nah, apakah ada tindakan lain untuk bisa tidak telat lagi? Nah, terus diyakini, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalnya datang tepat waktu. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tepat waktu atau disiplin tadi ya. Nah, itu menanyakan kembali keyakinan kelas. Jadi kalau ada siswa kita yang terlambat, tidak mengerjakan PR atau membuli teman, mengejek teman, nah itu jangan langsung kita kasih hukuman atau kita kasih sanksi, tetapi kita dekati dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, ditanyai dulu. Jangan memperkeruh. Kita masuk sebagai teman, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, anak-anak supaya dia merasa oh iya gitu. Nah, selanjutnya kita tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan. Tanya lagi. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Selanjutnya ditanyakan keyakinan. Nah, kemarin kan sudah kita buat keyakinan anak-anak, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi tadi kalau terlambat berarti keyakinan kita yang kita sepakati yaitu disiplin Bapak. Nah itu terus supaya anak itu bisa analisis diri sendiri dan perbaiki supaya tidak diulangnya lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi nanti kita lihatkan video. Nah, kita lewati terlebih dahulu. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi ini. Nah, di sini Bapak Ibu dari materi tadi bahwa kita simpulkan yaitu kita harus menjadi guru yang berpusat pada anak, terutama dalam mengacu profil pelajar Pancasila. Kita laksanakan tentang keyakinan kelas. Nah, terus tadi disiplin positif, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu
supaya kita menjadi guru yang berpihak pada anak Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kami dari guru penggerak angkatan calon guru penggerak angkatan 10 hanya bisa memaparkan dan mempraktekkan pengamalan yang sudah saya lakukan. Kami mohon bisa untuk ditirulah atau dicontoh sedikit demi sedikit nanti bisa agar lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau saran bisa langsung kita persilahkan. Mungkin dari Bu Suci, Bapak Raden, Udah jelas. Nah, terima kasih. Nanti bisa lebih lanjut untuk komunikasi, kita berkolaborasi supaya nanti kita menjadikan murid-murid kita agar lebih baik lagi, tetap menggunakan keyakinan kelas, ya, terus budaya positif kita gunakan, ketika restitusi kita gunakan. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.